Apa yang menjadi grand design harapan yang paling benar-benar paling penting nih dari bulan PRB ini? Kita tahu dampak tsunami selalu di masyarakat pesisir. Betul. Nah, kita lihat sekarang di Aceh seperti apa masyarakat pesisirnya. Apakah memang sudah berdaya satu hal, kemudian yang kedua, apakah potensi mengulangi kesalahan kekurangan yang 20 tahun yang lalu. Jadi ini makanya ini kita angkat. Dan pembelajaran tentunya di Pemda-Pemda nanti yang Benar. memiliki potensi terjadinya tsunami juga menjadi pembelajaran di sana nanti. Halo sahabat tangguh, apa kabar hari ini? Semoga sahabat tangguh dimanapun kalian berada tetap selalu semangat dan sehat terus pastinya. Dan kali ini kita akan mulai lagi nih dengan podcast BNPB, dan tentunya untuk sahabat tangguh semua, untuk jangan lupa selalu update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Oke, sahabat tangguh, kali ini kita akan membicarakan suatu perhelatan besar lainnya nih di BNPB. Dan sebagai informasi nih, sahabat tangguh, bahwa sejak tahun 2009, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya United Nations Office for Disaster Risk Reduction atau UNDRRR, telah menginisiasi peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana yang jatuh setiap tanggal 13 Oktober. Adapun tujuan dari hari peringatan pengurangan risiko bencana ini adalah tentunya untuk pengarus utamaan upaya pengurangan risiko bencana, mulai dari pencegahan, mitigasi, maupun konteks kesiapsiagaan. Dan tidak hanya di dunia secara global, dan Indonesia nih khususnya melalui BNPB sebagai focal point penanggulangan bencana turut juga nih untuk memperingati Hari PRB ini. Tapi kita menyebutnya dengan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau Bulan PRB. Dan tahun ini kita akan menyelenggarakannya di Provinsi Aceh, yang kebetulan juga tahun ini kita akan memperingati 20 tahun Indian Ocean Tsunami atau kita kenalnya sebagai Tsunami Aceh. Dan kali ini sudah kehadiran bersama kita nih narasumber yang luar biasa, yang selalu sibuk, pasti selalu tidak pernah absen dari podcast BNPB, yaitu ada Pak Berton hari ini. Selamat Iya. siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Terima Bagaimana kasih Pak? sudah diundang di sini lagi. Iya, Bapak nggak kapok ya Pak ya? Enggak dong. Bapak gimana kabar Pak? Baik-baik, selama alhamdulillah. Baik, dan tentunya pasti selalu perhelatan besar BNPB tidak pernah lepas dari Pak Berton nih. Oh Pak iya. Berton pasti selalu ada di Oh podcast gitu ya. kita gitu ya. Kali ini gimana Pak? Melihat kita akan menyambut bulan PRB di Aceh. Gimana nih Pak perasaannya nih? Iya, kita sebenarnya sih excited ya. Kenapa? Karena memang ini 20 tahun tsunami di Aceh. Jadi ini Betul. momen penting bagi kita untuk merefleksikan bagaimana sih kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana khususnya tsunami sejak tsunami Aceh hingga saat ini. Jadi memang ini momentum sebenarnya buat kita untuk melihat kembali sejauh mana Indonesia secara umum, khususnya daerah Provinsi Aceh bergerak maju untuk penanggulangan bencana khususnya tsunami. Betul, jadi kita bisa melihat tolak ukurnya nih, Iya. bagaimana perkembangan kita terhadap segala upaya untuk pengurangan resiko bencana. Exactly. Tapi Pak, banyak juga nih Pak sahabat tangguh yang masih belum tahu apa sih sebenarnya bulan PRB ini, karena kita juga punya Hari Kesiapsiagaan Bencana Oh kemarin, iya. terus sekarang kita juga ada nih pengurangan risiko bencana. Sebenarnya apa sih yang membedakan, dan apa yang membuat bulan PRB ini tuh justru benar-benar kita tuh wajib juga nih belajar dari peringatan ini? Exactly. Jadi seperti yang disampaikan tadi tanggal 13 Oktober itu ada Hari Kesiapsiagaan Sedunia untuk bencana ya. Jadi kita kalau di dunia ada hari, kalau kita bikin bulan. Bulan. Nah, bulan ini kita ambil bulan Oktober karena memang tanggal 1 sampai tanggal 31 ya, 31 Oktober itu enaknya, bagusnya, banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh semua pegiat kebencanaan. Jadi sejak tanggal 1 sampai tanggal 31, Betul. baik itu pemerintah pusat, Daerah. kemudian dunia usaha, kemudian NGO, dan semua sebenarnya media juga berperan untuk melakukan kampanye-kampanye bencana. Nah, khusus untuk tahun ini sebenarnya kita ambil puncaknya. Jadi ada Baik. puncaknya yang di Aceh, yaitu tanggal 8 Sampai sampai 10 10 Oktober nanti. Jadi harapannya nanti di sana semua pegiat-pegiat yang sudah ada yang melaksanakannya di bulan Januari sampai mungkin ke depan itu bisa melakukan kegiatan di sana, melakukan refleksi-refleksi, kemudian bertukar pikiran, sharing session ada. Jadi banyak akan kita lakukan di sana juga. Baik. Nanti
Ikut ya Mbak ya? Iya dong, masa Sahabat iya Tangguh kita nggak juga perlu betul, ikut serta nanti di sana, bener dan melihat update-update kita. betul, dan pastinya juga sahabat tangguh yang ada di Aceh ini udah excited banget nih Pak ya, Sangat. karena selain ini merupakan perhelatan yang juga besar, rutinitas yang kita buat juga, tapi memang ini menjadi tolak ukur pembelajaran ketangguhan masyarakat Aceh Iya, karena ada peringatan 20 tahun tsunami Aceh ini. Dan kira-kira nih Pak, kami juga penasaran karena sebelumnya kan Pataka bulan PRB ini ada di Kendari ya Pak. Kendari iya. Kemudian kita berikan nih ke Aceh. Ini Ya. kira-kira memang selain untuk peringatan 20 tahun sendiri, apakah ada hal unik juga nih Pak, fakta unik dari kita memberikan Pataka ini dari Kendari ke teman-teman di Aceh? Ya, dari Provinsi Sulawesi Tenggara kemarin itu kita undang memang Gubernur PJ waktu itu hadir di sana untuk menerima Pataka. Kenapa? Memang momentum tadi yang kita ambil. Salah satu momentum yang 20 tahun tsunami Aceh perlu kita eh, peringati, katanya bukan jangan diperingati karena seakan-akan kita bersukacita, tapi kita perlu merefleksikan Merefleksikan. apa sih yang terjadi 20 tahun yang lalu gitu ya. Jadi tapi merefleksikan itu bukan berarti kita untuk bersedih-sedih. Enggak. Betul. Kita melihat ke depan apa yang akan bisa kita lakukan. Jangan terjadi seperti itu, tapi ke depan seperti apa. Jadi yang utama adalah momentum 20 tahun tsunami memang. Kemudian yang kedua, kita ini mau melihat tadi perkembangan di Aceh seperti apa sih gitu. Jadi Betul. satu daerah yang 20 tahun yang lalu sangat-sangat Terdampak. terporak-poranda, terdampak oleh tsunami, kita coba lihat nanti apa sih yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita berharap pemerintah daerah yang lain belajar dari Aceh, belajar berhasilnya di mana, stagnannya di mana, gagalnya di mana. Gitu itu yang Betul. mau kita gugah nanti di situ. Baik, dan tentunya ini juga merupakan suatu kesempatan yang baik untuk kita semua ya Pak, karena memang kalau kita lihat nih dari kemarin bencananya tuh bencana hidrometeorologi aja, bencananya geologinya baru gempa aja, walaupun kita juga berharap jangan lagi ya Jangan Pak, ada, ada iya. potensi bencana lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa bencana yang lalu akan terjadi di masa depan karena bencana ini adalah peristiwa yang berulang. Dan kita ngelihat di sini bahwa tema yang diangkat tahun ini adalah peningkatan kapasitas masyarakat pesisir terhadap gempa bumi dan tsunami. Sebenarnya dari tagline ini apa yang menjadi grand design harapan yang paling benar-benar paling penting nih dari bulan PRB ini, Pak? Untuk temanya ya, Betul. ya jadi temanya ini memang kita angkat belajar kepada masyarakat pesisir karena memang kalau kita tahu dampak tsunami selalu di masyarakat pesisir. Betul. Nah, kita lihat sekarang di Aceh seperti apa masyarakat pesisirnya. Apakah memang sudah berdaya satu hal, kemudian yang kedua, apakah potensi mengulangi kesalahan kekurangan yang 20 tahun yang lalu. Jadi ini makanya ini kita angkat. Dan pembelajaran tentunya di Pemda-Pemda nanti yang Benar. memiliki potensi terjadinya tsunami juga menjadi pembelajaran di sana nanti. Jadi tsunami itu katanya orangnya ulang tahun, ada bencana itu biasanya terjadi lagi, berulang kembali. Kata orang ya ulang tahun, tapi berulang kembali. Nah, di daerah pesisir-pesisir yang potensi tsunami potensial akan terjadi lagi nanti di waktu-waktu yang akan datang. Jadi ini yang perlu kita cegah, berdayakan masyarakat pesisir. Oke, kalau misalkan dulu bahwa tsunami Aceh ini menjadi wake up call Indonesia membentuk BNPB salah satunya, tapi justru peringatan atau refleksi ini menjadi wake up call kita semua untuk selalu siap siaga, selalu waspada, dan tentunya kita harus punya rencana-rencana yang baik juga gitu ya Pak ya untuk belajar lebih baik. Nah, ada yang menarik juga nih sahabat Tangguh bahwa bulan PRB ini kita punya, selain punya tagline, kita juga punya logo. Dan kayaknya sahabat Tangguh tuh excited juga Pak ngeliat logonya karena lucu. Mungkin kita coba tunjukin ya ke sahabat Tangguh nih. Nah, kira-kira kelihatan gak nih? Nah, apa kira-kira binatang apa ini sahabat Tangguh? Iya, coba komen di bawah ya kira-kira ini binatang apa. Tapi ini memang lucu banget loh Pak. Ya. Jadi memang anak-anak milenial nih, Gen Z sekarang tuh suka banget nih visual-visual kartun animasi yang kayak gini. Nah, kenapa Pak memilih gajah gitu? Kita sebenarnya bukan memilih, bukan pusat yang memilih. Oh, oke, Jadi Pak. gini ceritanya nih. Jadi tahun ini juga bulan September nanti bersama Sumatera Utara, pemerintah Aceh juga akan menjadi tuan rumah untuk PON, Pekan Olahraga Nasional. Nah, logonya mirip, sama gajah juga. Tapi kita lebih modifikasi. Kenapa? Kalau kita lihat di sini nih, yang warna biru ini adalah riak atau tsunami.
Hai, Ya, ini kan kita kan merefleksikan 20 tahun tsunami. betul. Nah, tsunami kemudian di sini ada bulan sabit menandakan bahwa Aceh ya sangat religius dengan agama sehingga kita ambil. Kemudian gajahnya, kenapa gajah? Gajah itu sesungguhnya itu ada sejarahnya. Waktu kerajaan Aceh Darussalam Baik. dulu, seorang raja Iskandar Muda, dulu Sultan Iskandar Muda, sejak kecil dia sudah dikenalkan dengan gajah oleh orang Oh, tuanya. Nah, gajah ini kemudian sudah besar dimanfaatkan untuk menjadi penjaga istana dan baik. juga menjadi pasukan yang bergajah, pasukan dengan gajah. Kalau Baik. dengan pasukan dengan kuda, ini pasukan Pasukan dengan dengan gajah gajah. dan dia bisa mampu melebarkan kekuasaannya sampai lewat dari Aceh gitu. Uh, jadi memang itu adalah gajah ini adalah gambar dari kejayaan Kerajaan kerajaan Aceh. Aceh dulu. Kenapa kita lihat tidak ini tersenyum nih gajahnya nih? Iya, Kenapa betul. tersenyum? Iya, kenapa Pak kira-kira Pak? Karena bencana itu memang menyedihkan. Tetapi kalau kita lihat ke depan dengan optimis yang kita miliki, dengan kegiatan-kegiatan yang kita miliki, karya-karya yang kita miliki, kita optimis untuk melihat ke depan. Jadi senyum. Oke, Gitu itu justru senyum artinya. yang membuat kita nih semangat untuk terus maju gitu ya Iya. Pak ya. Satu hal lagi ini ada topi Aceh Nah, ini iya yang betul Pak, betul betul. mau ke top kopiah mau ke top Aceh. Jadi ini Oke. juga lambang dari bagaimana masyarakat Aceh dengan religiusnya Adatnya. juga dengan adatnya sangat kental. Wah, ini bener-bener filosofinya banyak banget nih Iya, sahabat banyak Tangguh sekali. ya. Dan ini bener-bener lucu ya sahabat Tangguh. Ini saya boleh simpan ya Pak di rumah ya? Silakan, silakan nanti flyernya nanti kita banyakin deh kalau gitu Betul, ya. kayaknya nanti udah mulai nih, anak-anak udah mulai seneng. Yang kayaknya biasanya tuh anak-anak sulit untuk melihat, ih sebenarnya nih kegiatan apa sih? Nah, kayaknya udah mulai ada animasi-animasi Hmm. binatang, ini juga bisa menjadi sesuatu yang menarik juga buat anak-anak gitu ya Pak. Dan tagline-nya ini sendiri adalah Nah Ingat Selamat nih Ya. Pak. Nah sebenarnya itu merupakan suatu jargon atau sebenarnya untuk apa sih Pak si tagline ini nih sampai pakai bahasa daerah juga gitu. Kira-kira Nah, gimana Pak? kalau tema tadi kita yang memutuskan ya, Betul. BNPB dalam hal ini, kalau tagline kita usahakan orang daerah. Baik. Jadi, nah ingat selamat, artinya kalau kamu ingat pesan agamamu, pesan orang tua, pesan leluhurmu, pasti kamu selamat. Itu sih artinya ini. Nah Betul. ingat selamat. Kalau kamu ingat, pasti kamu Bisa selamat. selamat. Jadi ini juga anak-anak muda ingat pesan-pesan dari pemerintah bahwa bencana Adalah peristiwa yang berulang dan berulang, urusan bersama. urusan bersama, dan kita harus siap siaga terhadap bencana. Betul, harus siap untuk selamat Siap, gitu. exactly, siap untuk selamat. Betul, wah ini memang sebenarnya pas banget juga dengan kita 20 tahun tsunami Aceh, bahkan generasi yang sekarang ini mungkin masih abu-abu juga nih Pak ya, karena dulu kan kita waktu masih SD, waktu masih TK, pasti kita pernah nih ngeliat di berita dulu tsunami Aceh. Nah generasi milenial nih yang baru, yang Gen Z nih, mungkin masih belum mengenal gitu. Kita coba menggali lagi ingatannya gitu ya Pak. Kalau ingat, pasti sahabat Selamat. Tangguh selamat Exactly. gitu. Nah kalau ngelihat nih Pak, nanti ada banyak banget acaranya 1 bulan nih Pak. Ini apa aja Pak kegiatannya kira-kira Pak? Jadi sebenarnya untuk kegiatan bulan PRB ini kita ada Road to Bulan PRB. Baik. Road to Bulan PRB artinya kita sebelum bulan Oktober akan banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku-pelaku kebencanaan, Kebencanaan. pegiat-pegiat kebencanaan. Ada webinar, PMI Webinar. akan melakukan webinar. Ada juga nanti simulasi di beberapa tempat. Kemudian ada seminar-seminar juga. Jadi ini kita Road to Bulan PRB ini akan nanti dikompil, kita bawa nanti kita laporkan nanti di bulan PRB. Sedangkan di bulan PRB 1 bulan itu nanti akan banyak nanti sekolah-sekolah kita akan Gerakan juga untuk melakukan simulasi. Dan pada acara puncaknya sebenarnya ada juga banyak acara. Jadi acara puncak itu kan tanggal 8 sampai 10. Nah, di acara puncak ini kita akan ada nanti kita upayakan nanti ada sharing session. Baik. Sharing session itu ada beberapa tema, nanti bisa NGO, pemerintah, dunia usaha bisa mengambil bagian di sana dengan melakukan apa sih produk-produk mereka yang sudah mereka lakukan Betul. selama sebelumnya atau memang yang akan datang gitu ya. Kemudian ada juga nanti yang disebut ranking 1. Nah, ranking 1 ini semacam cerdas cermatnya penanggulangan bencana. Betul. Jadi anak SMP, SD, SMP, SMA akan kita undang, dan tahun ini lebih menarik karena akan kami berusaha
apa namanya, mengikutkan SLB, sekolah luar Baik, biasa. wah Jadi berarti inklusif nih Pak, semua inklusi, ikut ya? ya. Jadi program inklusi ini akan kita galakkan karena mereka juga harusnya terlibat dalam Betul, mengambil keputusan, benar, merancang program-program dan juga melakukan evaluasi. Jadi betul. kita harap juga nanti dari kecil anak-anak ini sudah terlibat, jangan merasa malu ketika ada kekurangan dalam tubuh, tapi bisa kita berdayakan nantinya tentunya. Betul, jadi semuanya nih terlibat dan punya peran karena Exactly. bencana ini urusan bersama, jadi kita semua nih punya peran yang sangat penting pastinya. Dan terakhir nih Pak Berton, bahwa kita ngeliat kita semua nih sudah inklusif, bersama-sama, kita juga melibatkan seluruh komponen masyarakat dan sebenarnya terakhir nih Pak, harapan BNPB, karena kita seperti kita tahu sendiri bahwa bencana nih salah BNPB, salah pemerintah gitu. Nah, lewat bulan PRB ini kira-kira apa sebenarnya Pak? Harapan BNPB kita nih mau mengarah kemana gitu Pak? Iya, harapan kita tidak muluk-muluk sebenarnya. Jadi kita buat kegiatan ini wadahnya bulan peringatan pengurangan risiko bencana itu adalah kegiatan yang mewadahi seluruh elemen-elemen atau pegiat-pegiat kebencanaan bersatu menunjukkan bahwa ini adalah karya kita yang sudah kita lakukan, ini keberhasilan kita, ini kegagalan kita. Nah, di sini nanti kita tentunya berharap semua berpartisipasi dan semua juga menggugah agar semua elemen bangsa bergerak dalam penanggulangan bencana. Tidak hanya BNPB kan hanya sebagian kecil. Tugasnya mengkoordinir Betul. semua elemen yang melaksanakan penanggulangan bencana. Artinya memang yang harus bergerak itu ya elemen-elemen ini, Betul. masyarakat sendiri yang terutama. Jadi Betul. masyarakat grassroots, akar rumput mestinya sudah harus bergerak, melakukan simulasi-simulasi misalnya di tempat-tempat mungkin Pak RT-nya, Pak Betul. RW-nya mesti sudah melakukan ini di bulan-bulan PRB. Kemudian dunia usahanya harus bergerak juga dunia usaha. Betul sekali. Bagaimana menghasilkan produk-produk yang Berkelanjutan bisa juga gitu ya Pak? berkelanjutan satu hal, kemudian bisa kita gunakan ketika ada bencana Dan atau menjadi sumber ketahanan masyarakat ketika Iya. krisis ya Pak ya? ya jadi kemudian pra bencananya juga bagaimana ketika sudah terjadi bencana mereka bisa bangkit kembali, hidup lebih baik, hidup lebih sustainable, lebih berkelanjutan dan tentunya lebih kuat lagi tentunya. Wih, ini memang kita selalu berharap bahwa setiap perhelatan yang kita buat, lagi-lagi ini bukan perhelatan BNPB saja yang Bukan. perlu digarisbawahi oleh sahabat tangguh, bahwa semuanya ini adalah untuk masyarakat Indonesia. Semuanya bisa terlibat. Wah, boleh nih Pak, ajakan dulu nih kepada sahabat tangguh, BPBD, untuk masyarakat, anak-anak, kira-kira gimana nih Pak untuk kita sama-sama menyukseskan bulan PRB tahun ini? Baik, bagi kita semua pegiat kebencanaan dan juga termasuk di dalamnya masyarakat, kami menghimbau, kami mengajak agar kita semua berpartisipasi dalam kegiatan kita pengurangan risiko bencana yang akan kita laksanakan di bulan Oktober. Dan di acara puncaknya tanggal 8 sampai tanggal 10 kami mengajak semua pegiat kebencanaan beramai-ramai kita ke Aceh untuk menyelenggarakan perhelatan tersebut. Wih, jadi jangan lupa nih sahabat tangguh, karena tadi tagline aja, nah ingat Selamat. selamat. Berarti harus ingat juga nih untuk catat tanggalnya 8 sampai 10 10. Oktober di Provinsi Aceh kita akan menyelenggarakan peringatan bulan pengurangan resiko bencana sekaligus 20 tahun tsunami Aceh. Sekali lagi terima kasih Pak Berton. Terima kasih sudah hari- diundang kembali. Iya, jangan bosan ya Pak ya. Iya. Karena kita masih mau ada kegiatan banyak, jadi Pak Berton harus datang terus pastinya ya. Oke, dan sahabat tangguh tentunya jangan lupa untuk selalu stay tune di media sosial BNPB, ikuti seluruh rangkaian bulan peringatan pengurangan resiko bencana tahun ini, dan tentunya jangan sampai ketinggalan informasinya karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Dan untuk tagline tahun ini jangan lupa, nah ingat selamat, harus ingat pastinya biar kita siap untuk selamat. Sampai ketemu lagi sahabat tangguh, dadah. Yeay.